Selamat datang kembali di The Deep Dive. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang dekat banget sama kita, tapi kadang misterius juga ya, waktu. Kita semua kan hidup di dalamnya nih, tapi cara kita ngelihat waktu itu ternyata berubah terus loh sepanjang sejarah. Iya, betul. Kita akan coba telusuri gimana sih konsep waktu ini berkembang dari zaman dulu banget sampai ya hubungan kita yang kompleks dengan waktu sekarang ini. Dan gimana cara pandang ini akhirnya ngebentuk cara kita melihat dunia. Dan sumber kita kali ini, seperti yang Anda bagikan, itu bab 2 dari buku The Time Paradox. Fokusnya memang ke retrospeksi, melihat ke belakang gimana sih cara pandang soal waktu ini berubah. Kerennya, ini berdasarkan riset puluhan tahun. Betul. Jadi misinya kita mau coba gali ini perjalanan konsep waktu ini kayak apa dan gimana dampaknya ke cara pandang kita masing-masing. Anda mungkin jadi bisa lebih ngeh sama perspektif waktu Anda sendiri. Siap. Mungkin kayak kata Heraklitus di awal bab itu ya, satu-satunya yang nggak berubah ya perubahan itu sendiri. Oke deh, mari kita mulai penjelajahan waktu ini. Nah, buat mulai, mungkin menarik kalau kita lihat waktu kita ini dalam skala yang jauh lebih besar. Skala kosmik. Ah iya, kalender kosmik Carl Sagan itu ya. Itu analogi yang bikin kita sadar diri banget soal posisi kita di alam semesta ini. Bayangin aja, 13,8 miliar tahun sejarah kosmos dijadiin 1 tahun kalender. Jadi, bumi itu baru terbentuk kapan coba? Awal September, Baru September ya? Terus dinosaurus. dinosaurus munculnya pas malam Natal. Nah, manusia modern kayak kita ini, kita baru nongol sekitar jam setengah 11 malam tanggal 31 Desember, sebentar banget kan? Wah, iya ya. Jadi kita ini ibaratnya tamu yang datang telat banget di pesta alam semesta ya. Mungkin puluhan tahun itu, ya cuma sekejap mata lah di skala kosmik. Tapi justru karena singkat itu, waktu pribadi kita jadi penting banget. Maksudnya waktu pribadi itu gimana? Ya, waktu yang kita tandai sendiri. Ulang tahun, tanggal jadian, momen-momen penting lainnya. Itu skala waktu yang paling kita rasain, yang paling relevan buat kita sebagai manusia. Oke. Tapi nih, bahkan di waktu pribadi kita itu ada lapisan lain lagi ya. Katanya persepsi kita itu nggak langsung, ada jeda gitu. Nah, itu dia. Ada jeda sekitar seperempat detik, 250 milidetik, antara sesuatu terjadi sama otak kita nyadar. Jadi sebenarnya kita tuh selalu hidup sedikit di masa lalu, secara teknis. Wah, baru tahu saya. Kayak ada delay gitu ya. Iya, semacam itu. Dan ini nyambung juga sama konsep manusia sebagai cognitive misers. Pernah dengar? Ya, si kikir kognitif. Kikir kognitif, maksudnya gimana tuh? Pelip-likir gitu. Hahaha, ya kurang lebih gitu. Maksudnya otak kita tuh secara alami cenderung ngirit energi mental. Mikir keras kan capek ya secara biologis. Makanya kita bikin jalan pintas mental. Namanya heuristik. Heuristik itu kayak aturan praktis gitu ya, buat ngambil keputusan cepat. Betul, buat tugas rutin, keputusan sehari-hari, biar nggak usah analisis detail terus. Jadi energi otak kita bisa disimpan buat mikirin hal baru atau yang bahaya atau buat meramal masa depan. Intinya ngirit energi buat antisipasi ke depan. Tapi ada masalahnya juga dong kalau gitu. Jalan pintas dari masa lalu kan belum tentu cocok buat sekarang atau masa depan. Tepat sekali. Nah, itu dia tantangannya. Kita bisa kejebak sama heuristik lama yang udah nggak relevan. Dan ketidakcocokan ini jadi makin kelihatan kalau kita lihat gimana cara pandang soal waktu itu sendiri berubah sepanjang sejarah. Oke, coba kita telusuri deh evolusinya, mulai dari nenek moyang kita ribuan tahun lalu, yang di buku ini disebut Tak. Gimana tuh kehidupan si Tak ini? Bayangin aja, si Tak ini hidupnya fokus banget sama saat ini. Yang penting hari ini selamat, hari ini bisa makan. Itu aja. Wah, jadi kayak nggak ada mikirin besok atau lusa gitu ya? Jauh. Dorongan utamanya itu kebutuhan mendesak buat bertahan hidup. Ada istilahnya 4F. Fighting, bertarung, fleeing, kabur dari bahaya, feeding, cari makan, sama ya kebutuhan biologis buat berkembang biak, seks. Jadi ancaman mati hari itu juga tuh nyata banget ya buat dia. Entah dimakan predator, kelaparan. Iya, filosof Thomas Hobbes pernah nggambarin kondisi kayak gitu tuh. Soliter, miskin, keji, brutal, dan singkat. Fokusnya ya ancaman saat ini. Terus, kalau gitu konsep nabung atau investasi buat masa depan, wah nggak ada sama sekali dong ya. Kalau dia nemu biji bunga matahari misalnya. Ya langsung dimakan lah, mana kepikiran buat disimpan apalagi ditanam buat nanti. Dia hidup dalam apa yang disebut waktu peristiwa atau event time.
Waktu peristiwa, maksudnya gimana tuh? Ritme hidupnya itu ngikutin kejadian alam aja. Matahari terbit, terbenam, pasang surut, musim berburu, kapan buah mateng, bukan ngikutin jam atau kalender. Oh, jadi patokannya kejadian nyata di sekitarnya ya, bukan angka abstrak di jam. Betul. Mirip kayak beberapa suku asli. Contohnya suku Piraha di Amazon. Konsep waktu dan angka mereka beda banget sama kita. Lebih terikat sama pengalaman langsung. Buat tech, waktu ya aliran kejadian aja, bukan sesuatu yang bisa diukur presisi. Nah, bedanya waktu peristiwa yang fleksibel sama waktu jam, clock time yang kaku ini, pasti sering bikin masalah ya kalau ketemu. Di buku ada contohnya kan ya? Ada. Ilustrasi yang bagus tuh. Jadi ada turis nanya ke penduduk lokal di desa, pertunjukan tari nanti malam mulai jam berapa ya? Terus dijawab apa sama orang lokalnya? Dijawabnya, ya habis makan malam lah, pas langit udah mulai gelap. Si turis kan bingung ya, biasa pakai jadwal pasti. Dia nanya lagi, jadi sekitar jam 9 malam. Ngejar kepastian ya si turis. Iya, orang lokalnya cuma angkat bahu, bisa jadi sih, tapi kadang lebih awal juga. Turisnya coba lagi, jam 7 gitu. Lokal jawab, mungkin juga, tapi ya kadang nggak jadi ada pertunjukan juga kalau lagi nggak mood, atau penarinya nggak mau nari. Wah, itu jelas banget bedanya ya. Buat turis, waktu itu jadwal paten. Buat si lokal, waktu itu lebih kayak kesepakatan sosial, mood, rasa yang pas gitu ya. Fleksibel banget. Betul. Nah, pergeseran dari dominasi waktu peristiwa ke waktu jam ini kan nggak instan. Coba kita lihat tokoh berikutnya nih, si Abdul. Dia keturunan Tohok, hidup sekitar 2.500 tahun lalu di Mesir kuno. Kerjanya pengrajin sepatu. Oke, si Abdul ini gimana bedanya sama Tah? Abdul ini udah mulai punya pikiran lain selain cuma bertahan hidup hari ini. Dia udah berkeluarga, udah mulai mikirin masa depan anak-anaknya. Contohnya mikirin apa tuh? Mungkin mikirin ngumpulin mahar buat anak perempuannya, atau cemas kalau anak laki-lakinya ntar kudu ikut perang. Dia juga perlu mikir stok kulit buat sepatunya, nabung dikit buat jaga-jaga. Jadi fokusnya udah nggak 100% di saat ini kayak tak. Udah mulai nengok ke depan. Terus cara dia ngukur waktu gimana? Udah pakai jam belum? Belum sepenuhnya kayak kita. Mungkin masih lihat tanda alam. Tapi udah mulai pakai alat bantu juga, kayak bayangan tugu obelis di alun-alun buat nandain waktu siang. Dan orang Mesir kuno kan udah punya kalender tuh. Oh ya, kalender Mesir kuno ya. Iya, yang 12 bulan kali 30 hari, terus ada tambahan 5 hari perayaan di akhir tahun. Ini udah langkah penting ke arah abstraksi waktu. Udah nggak cuma ngandelin siklus banjir Nil aja. Jadi kalau si Abdul ini dikasih biji bunga matahari, dia bakal ngapain? Beda sama Tak dong. Ya, ini bedanya mulai kelihatan. Tergantung kondisi dia. Kalau lagi lapar banget, ya mungkin dimakan. Tapi kalau lagi nggak terlalu butuh, dia bisa jadi mikir, wah mending ditanam nih, biar nanti panennya banyak. Jadi udah ada konsep menunda kesenangan demi hasil lebih besar di masa depan ya? Betul, itu cikal bakal orientasi masa depan. Si Abdul ini kayak di persimpangan jalan antara hidup di saat ini sama mulai merencanakan masa depan. Oke, lompat lagi nih kita ke era yang lebih dekat, sekitar 150 tahun lalu. Inggris pas revolusi industri, ketemu sama Edward, keturunan si Abdul, yang juga bikin sepatu. Tapi nasibnya beda ya. Beda banget. Si Edward ini kalah saing sama sepatu bikinan pabrik yang murah dan banyak. Akhirnya dia tutup toko, jadi buruh pabrik. Nah, kalau hidupnya Abdul itu campuran waktu peristiwa dan waktu jam, hidupnya Edward ini udah sepenuhnya didikte sama waktu jam. Maksudnya gimana tuh, didikte waktu jam? Ya, peluit pabrik itu jadi penguasanya. Kapan bangun, kapan mulai kerja, kapan istirahat sejam, kapan pulang, semua diatur sama jam. Udah nggak fleksibel lagi. Nah, di sini nih kayaknya konsep waktu jadi uang itu mulai kuat banget ya. Persis, ini pergeseran gede banget. Si Abdul kan jual hasil karyanya, sepatunya. Kualitas sepatunya nentuin pendapatannya. Kalau Edward, kayak kebanyakan kita sekarang, dia jual waktunya. Oh iya ya, digaji per jam kerja. Betul, mau dia bikin berapa sepatu dalam sejam, itu asal target minimal terpenuhi, bayarannya tetap per jam. Efisiensi jadi urusan pabrik, bukan lagi nilai keahlian si pekerjanya. Dan ini yang kemudian memunculkan ide kayak manajemen ilmiah dari Frederick Taylor itu ya. Tepat. Si Taylor ini kan terobsesi banget sama efisiensi. Dia bikin studi waktu dan gerak, mecah-mecah kerjaan jadi gerakan paling efisien, diukur sampai detiknya.
Tujuannya ya biar hasil maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Waktu jadi komoditas banget. Bisa diukur, dihemat, dibuang-buang, dibeli, dijual. Iya, kedengarannya kan jadi nggak manusiawi ya, mekanis banget. Pasti ada yang nolak dong para pekerjanya. Ya jelas ada. Banyak yang protes, mogok kerja. Mereka ngerasa sistem Taylor ini cuma cara biar mereka diperas tenaganya buat untung perusahaan. Tapi ya, logika efisiensi waktu jam ini kuat banget. Dan nyebar kemana-mana, nggak cuma di pabrik. Depan, sampai Edward yang hidupnya diatur jam. Nah, terus kita sekarang gimana? Harapan hidup kita kan naik jauh, kualitas hidup juga buat banyak orang. Teknologi makin canggih, tapi kok anehnya banyak dari kita malah ngerasa makin nggak punya waktu ya? Haha, iya itu dia paradoks zaman modern ya. Teknologi yang katanya hemat waktu, malah bikin waktu kita penuh sama tuntutan baru. Kita bisa ngerencanain jauh ke depan, komunikasi instan, tapi itu malah bikin ekspektasi dan tekanan baru di masa kini. Kayak email harus dibalas cepet, notif nggak berhenti, jadwal padat. Rasanya kayak lari di treadmill yang makin kenceng ya? Persis. Dan ini yang disebut Alvin Toffler sebagai future shock atau kejutan masa depan. Terlalu banyak perubahan dalam waktu singkat itu bikin stres, cemas. Dan bisa nyebabin penyakit terkait stres juga katanya ya? Bisa jadi kayak penyakit jantung, hipertensi, bahkan kanker. Tapi ya penting juga buat ingat kata Lord Macaulay, jangan gampang romantisir masa lalu seolah-olah zaman dulu tuh enak banget. Tiap zaman ada susahnya sendirilah. Pasti ada reaksi dong ya terhadap tekanan modern ini. Kayak gerakan kontra budaya tahun 60-an itu yang turn on, tune in, drop out. Nah, itu bisa dilihat sebagai penolakan terhadap orientasi masa depan yang kaku ala industri. Ngajak balik fokus ke pengalaman saat ini. Gerakan itu penting sih kritiknya. Tapi akhirnya gimana? Ya, ujung-ujungnya sebagian besar keserap lagi sama arus utama yang tetap fokus ke masa depan, yang dibutuhin sama sistem ekonomi kita. Tapi yang menarik, otak kita ini, yang nggak banyak berubah 150.000 tahun, ternyata adaptif banget loh. Gimana adaptifnya otak kita ngadepin tekanan waktu modern? Kita kan punya kemampuan unik buat jalan-jalan di waktu secara mental. Bisa bayangin masa depan buat bikin rencana, bisa ingat masa lalu buat belajar, dan yang penting, kita punya potensi buat ngontrol fokus perhatian kita secara sadar. Kita nggak harus jadi budak jam terus. Nah, ini nyambung ke inti buku The Time Paradox itu ya, soal perspektif waktu yang beda-beda. Betul. Riset mereka nunjukin orang itu cenderung punya preferensi atau kacamata waktu tertentu yang sering dia pakai, kadang tanpa sadar. Ada berapa tuh kacamata waktunya? Mereka identifikasi ada 6. Ada yang fokus ke masa lalu yang indah, masa lalu positif. Ada yang kejebak penyesalan masa lalu negatif. Ada yang ngejar senang-senang sekarang aja, masa kini hedonis. Ada yang ngerasa pasrah aja sama nasib, masa kini fatalis. Terus ada yang fokus banget ke tujuan jangka panjang, masa depan. Bahkan ada yang mikirin kehidupan setelah mati, masa depan transendental. Wah, banyak juga ya. Detailnya nanti dibahas di bab lain ya. Tapi ini kerangka bagus buat ngerti kenapa orang beda-beda cara ngeliat waktunya. Katanya ada tesnya juga ya buat tahu profil kita. Ada ZTPI namanya Zimbardo Time Perspective Inventory. Bisa dicoba di situs mereka kalau penasaran. Tapi penting juga nih, bedain fokus ke masa kini sama hedonis atau fatalis tadi. Ada konsep masa kini holistik. Masa kini holistik, gimana tuh? Itu lebih ke kesadaran penuh mindfulness di momen sekarang. Bukan ngejar senang-senang doang atau pasrah, tapi hadir utuh sambil tetap ingat pelajaran masa lalu dan punya tujuan buat masa depan. Jadi lebih seimbang gitu. Menarik. Katanya di buku ini juga nyinggung soal dongeng ya, yang ada hubungannya sama perspektif waktu. Iya, ada di bagian time out. Contohnya kayak dongeng 3 babi kecil. Oh iya, babi ketiga yang bangun rumah bata itu ya. Nah, itu kan jelas banget perspektif masa depan. Rela susah sekarang demi aman nanti. Beda sama kakak-kakaknya yang bikin rumah gampang dari jerami sama kayu. Itu lebih ke orientasi masa kini. Pengen cepet jadi. Terus ada Peter Pan juga. Yang nggak mau dewasa. Iya, itu contoh ekstrim fokus ke masa kini, nolak tanggung jawab dan rencana masa depan. Sama Cinderella. Yang harus pulang sebelum tengah malam. Nah, itu nunjukin pentingnya kesadaran waktu, jam, dan akibat kalau ngelanggar batas waktu. Jadi dongeng-dongeng itu sebenarnya ngajarin kita juga soalnya imbangin antara nikmatin saat ini sama siapin masa depan.
Oke, jadi kita udah jalan jauh banget nih hari ini ya. Dari skala kosmik ke Siptek yang hidupnya cuma buat hari ini, Abdul yang mulai 50-50, Edward yang kejebak jam pabrik, sampai ke kita sekarang yang sering ngerasa dikejar waktu padahal teknologi canggih. Jelas banget kalau cara kita ngelihat waktu itu nggak mutlak, tapi dibentuk sama sejarah, budaya, dan apa yang kita pelajari. Dan justru dengan ngertiin sejarah dan evolusi cara pandang ini, kita jadi bisa lebih sadar sama cara pandang kita sendiri soal waktu. Kenapa ya saya kok cenderung begini? Kenapa kok saya ngerasa begitu soal waktu? Ini membuka pintu buat refleksi. Refleksi yang penting banget ya di zaman sekarang yang serba cepat ini. Iya. Mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana sih perjalanan sejarah yang tadi kita obrolin, dari Tag, Abdul, Edward, sampai sekarang, itu ngebentuk hubungan pribadi Anda sama waktu? Apakah kacamata waktu yang paling sering Anda pakai sekarang ini benar-benar ngebantu Anda buat hidup lebih baik, lebih bermakna? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Nah, itu bisa jadi titik awal buat eksplorasi lebih lanjut soal perspektif waktu ini di pembahasan kita berikutnya. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak obrolan kita. Terima kasih juga. Sampai jumpa di pembahasan mendalam selanjutnya.